Recording in progress. Baik, Ibu ulangi lagi. Jadi kita sudah sampai di alkoksimerkurasi. Jadi Zoom kemarin kita membahas mulai adisi halogen, kemudian adisi halogen berair. Jadi di sini pakai X2, di sini pakai S2 dengan keberadaan pelarut H2O. Yang di sini biasanya pakainya di CM ya, di klorometan. Coba, ada yang masih ingat nggak? Kalau adisi halogen, produknya apa? Kalau X2, kita Halohidrin, gunakan Ibu. apa? Halohidrin, Ibu. Yang ini, halohidrin. Coba yang lain. Kalau kita punyanya X2, di dalam pelarut diklorometan. Diklorometan ini inert, jadi dia tidak ikut bereaksi. Jadi yang bereaksi hanya X2. Alkena ketemu X2. Produknya apa? Visinal dihalida. Visinal dihalida. Apa maksudnya visinal dihalida, Mbak? Yang direaksikan dengan halogen. Ya, direaksikan dengan halogen. Produknya kan visinal dihalida. Maksudnya visinal dihalida ini apa? Kemarin. Ada dua senyawa halida di ujung-ujungnya, Ibu. Ada atom halida, ada dua atom halida di ujung-ujung. Nah, ini kan alkena. Masing-masing karbon sp2 atau karbon alkena tersebut pegang halida. Ya, jadi maksudnya visinal dihalida ada dua halida, ada dua X dipegang oleh karbon yang bertetangga, visinal. Ya, jadi itu makna dari visinal dihalida. Jadi nanti produknya akan C gini, di mana X-nya nanti akan diikat oleh karbon yang bertetangga. Nah, ini disebut visinal dihalida. Jadi dihalidanya dipegang oleh karbon yang bertetangga. Oke, terima kasih Alivia. Kalau ini adisi halogen berair, produknya apa? Melita? Halohidrin. Halohidrin, Ibu. Halohidrin. Nah, di sini baru halohidrin. Kalau tadi halogen dengan adanya DCM yang nggak bereaksi, produknya ini. Tapi setelah ada H2O, H2O akan menjadi nukleofil yang dominan karena dia jumlahnya meruah. Nah, ini akan masuk di posisi karbon vinil yang kalau dia tidak simetris, dia merupakan karbon yang lebih tersubstitusi atau kandidat eh, karbon membentuk karbokation yang lebih stabil. Jadi OH-nya akan masuk di sini. Makanya produknya adalah suatu halohidrin. Jadi satunya OH, satunya X. Disebut halohidrin karena ada halo yang terhidrat di sini ya, halohidrin. Kalau yang oksimerkurasi dilanjutkan dengan reduksi, produknya apa? Alkohol, Ibu. Ya, alkohol. Alkoholnya em, kemarin kita sudah pelajari alkoholnya itu mengikuti hukum Markovnikov atau bagaimana? Belum. Kalau ini kan adisi asam berair, berarti ada asam dan juga air. Ini produknya kemarin sama aja kan? Setelah kita pelajari dia juga alkohol. Alkoholnya ternyata dari contoh yang kita tuliskan kemarin sama alkoholnya ini.
Cuman ada catatan bahwasanya yang adisi asam berair ini melewati pembentukan karbokation. Sedangkan yang merkurasi ini dia melewati pembentukan siklik merkurinium, ion merkurinium ya. Jadi tidak ada pembentukan karbokation. Nukleofil, H2O nukleofilnya itu akan masuk langsung pada karbon yang lebih tersubstitusi. Ya, jadi membentuk alkohol juga. Cuman alkoholnya produknya cuma satu, sedangkan kalau asam berair di sini alkoholnya bisa beragam tergantung keberadaan karbokation yang stabil. Nah, ini juga serupa produknya membentuk apa? Kalau alkoksi merkurasi reduksi membentuk produknya apa? Alkoksi merkurasi reduksi. Kalau ini, adisi alkohol ini, produknya apa? Adisi alkohol, produknya apa? Ether, Ibu. Ether, ROR. Di alkoksi merkurasi sama aja, dia juga produknya ROR. Jadi ether, karena yang masuk itu alkoksi. Jadi tergantung R-nya itu alkoholnya apa. Kalau dia CH3OH, ya R-nya ini CH3. Kemudian R ini adalah R dari alkenanya. Jadi dua reaksi ini serupa, tapi bedanya ya di sini ada pembentukan karbokation. Jadi produknya bisa beragam, karbokationnya bisa mengalami penataan ulang. Jadi produknya bisa lebih bervariasi. Produk yang dominan akan berbeda dengan bisa berbeda jika kita menggunakan yang tahapan dengan merkurasi. Dilanjutkan dengan reduksi. Dari materi yang kemarin, adisi halogen dan merkurasi, apakah ada pertanyaan? Diam artinya tidak ada pertanyaan atau banyak pertanyaan sampai nggak bisa diungkapkan. Adelia, Mohon maaf Ibu, ya, izin untuk yang oksimerkurasi kemarin untuk kelas C Bu. Jadi alkoksi belum dijelaskan untuk di kelas C. kelas C itu yang di kelas atau Zoom? Yang di kelas Ibu, Oh, oke. Anda kemarin enggak ikut ini temannya juga? mungkin hanya beberapa Bu, karena kan Oh, itu gitu kan ya. ya, jadi tidak semuanya ikut teman-teman. Jadi belum dapat materi yang alkoksimerkurasi Bu. Oke, kita bahas lagi ya alkoksi merkurasi kalau gitu. Oke, materinya. Gak apa-apa Anda sebutkan biar kita nggak kelewat. Nanti kalau kelewat malah nggak paham. Ke depannya sudah tambah rumit lagi reaksinya. Jadi ini rangkaian dari merkurasi seperti yang atasnya itu, oksimerkurasi.
Kemarin kita sudah bahas oksimerkurasi, itu reaksinya sebenarnya tidak berhenti demerkurasi aja, tapi dia dilanjutkan dengan reaksi reduksi. Jadi oksimerkurasi, tadi sempat saya bahas, kita menggunakan merkuri asetat, merkurinya bertindak sebagai elektrofil, reaksinya sama aja alkena menyerang elektrofil, yaitu merkuri, ini asetatnya lepas, kemudian karena merkuri punya pasangan elektron menyendiri, nah itu menyendiri, maka dia akan menyumbangkan elektron ikatannya untuk, elektron menyendirinya untuk berikatan dengan salah satu karbon di karbon vinil. Dia akan pilih jika karbon tersebut, jika tidak simetris, karbon yang tersubstitusi. Jadi yang lebih tersubstitusi. Hmm. Oke, nah efeknya adalah pembentukan cincin siklik merkurium, ion merkurium. Di sini bermuatan positif merkurinya, kemudian ada air. Selain merkuri asetat, reagennya adalah air. Nah, air ini melimpah, dia akan bertindak sebagai nukleofil, menyerang pada karbon yang lebih tersubstitusi. Jadi yang dia kandidat karbokation yang lebih stabil. Nah, tapi di sini tidak ada pembentukan karbokation, langsung nukleofil masuk di sini. Tidak ada karbokation yang terbentuk. Sehingga tidak ada proses penyusunan ulang karbokation. Sehingga produknya hanya satu di sini. Nah, ini produk dari oksimerkurasi aja. Nah, baru kemudian dilanjutkan dengan reaksi dengan sodium borohidrit, di mana hidrida dari boron ini nanti akan berikatan dengan merkuri. Kemarin sudah Ibu sampaikan juga sebenarnya mekanisme reaksinya, walaupun yang di kelas juga sudah. Jadi sodium borohidrit itu ada B itu dari golongan 3A, dia ngikat 4 hidrogen. Harusnya dia ngikat 3, tapi terpaksa mengikat 4, jadi dia bermuatan negatif, ini sodium borohidrit. Nah, karena dia hidrida, yang kita gunakan adalah H dengan 2 elektron yang digunakan untuk bisa digunakan untuk berikatan. Dia akan menyerang Hg. Saat ini Hg punyanya 2 elektron menyendiri dan 2 elektron ikatan, 2 pasang elektron ikatan. Hidrida menyerang di sini, ini lepas, kemudian nanti akan membentuk seperti ini. Nah, ini dilanjutkan dengan reaksi homolisis, sehingga akan terbentuk radikal. Nah, kemudian radikal ini untuk radikal merkuri, dia akan mengalami homolisis juga, di mana satu elektron dari ikatan itu digunakan untuk merkuri sendiri, dan satu elektron lainnya digunakan oleh H untuk berikatan dengan karbon, membentuk ikatan baru, sehingga produknya adalah CH2H. Jadi suatu alkohol. Nah, alkohol ini biasanya kita sebut dengan alkohol Markovnikov, karena kalau kita bandingkan dengan reaksi asam alkoholik, jadi reaksi alkena dengan adisi alkohol, jadi dengan alkohol ROH, tapi ada asam di situ.
Nah, itu produknya itu sama. Jadi maksudnya alkohol Markovnikov ini adalah mengikuti Markovnikov. Kalau Anda lihat dari reagen awalnya, si alkenanya bentuknya seperti ini. Nah, di sini kalau dia ditambah dengan reagen tadi, oksimerkurasi itu, kemudian dilanjutkan dengan reduksi, ternyata yang masuk di sini itu adalah hidrogen, ya kan? Hidrogennya bertambah. Jadi yang karbon mengikat hidrogen lebih banyak itu akan ketambahan hidrogen di sini posisinya. Dan karbon vinil lainnya akan mengikat OH. Berarti sini nanti mengikat OH. Nah, ini kan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di adisi asam berair mengikuti hukum Markovnikov, di mana elektrofil H, kalau di asam berair ya, H akan masuk pada karbon yang mengikat hidrogen lebih banyak. Yang kaya akan hidrogen, semakin kaya akan hidrogen. Sisanya akan kemasukan OH. Ya, jadi ini disebut dengan, kalau seperti ini produknya, ini disebut dengan alkohol Markovnikov. Maksudnya itu. Ya. Nah, untuk alkoksimerkurasi, reaksinya serupa dengan ini. Hanya saja kita gunakan reagen yang berbeda. Jadi di sini kalau kita gunakan merkuri asetat, kalau alkoksi biasanya kita gunakannya pakai merkuri trifluoroasetat. Jadi ini eh, digunakannya ini yang proses alkoksimerkurasi. Merkurinya dari eh, merkuri trifluoroasetat. Kalau ini kan merkuri asetat. Asetat itu kan gini aja. Nah, sorry. CH3. Jadi hanya digantikan dengan F. Kemudian selanjutnya untuk airnya dia gunakan alkohol. Jadi ROH. Sehingga yang masuk di sini adalah oksigen menyerang karbon di sini. Sehingga ini jadi ORH. Nah, ini nanti akan diserang oleh trifluoroasetat itu ya menjadi asam trifluoroasetat produknya nanti. Kemudian ini Hg mengikat trifluoroasetat juga. Yang sini jadi OR. Ini namanya alkoksi. Gugus alkoksi sudah masuk bersama dengan merkuri. Alkoksi merkurasi. Nah, ini prosesnya serupa. Jadi dengan yang oksimerkurasi aja menggunakan H2O. Cuman kita ganti di sini tidak menggunakan H2O tapi menggunakan alkohol untuk pelarutnya. Untuk reaksi selanjutnya juga sama menggunakan sodium borohidrit. Jadi reaksi reduksinya menggunakan sodium borohidrit ya tetap aja OH digantikan dengan OR tadi. Ini R, ini R. Nah, produknya akhirnya berupa ether. Tergantung R-nya ini tadi kan dari ROH kan, dari alkoholnya. Kalau alkoholnya itu metanol CH3OH, maka ini adalah OCH3. Nah, ini kan ether. COC. Ya, jadi ROR. Produknya ether. Itu untuk alkoksi. Kebetulan memang
mekanismenya tidak dituliskan, tapi dia serupa dengan yang atasnya. Anda bisa gambar sendiri. Jadi mengulang gambar oksimerkurasi, tapi reagennya diganti. Nukleofilnya bukan H2O, tapi metanol, misalkan. Ya, jadi yang masuk nanti gugus ini, alkoksinya, metoksi yang masuk ke sini. Harusnya kalau pakai oksimerkurasi, ini adalah OH. Itu aja, ganti itu aja. Kalau OH pasti produknya alkohol, tapi karena seperti ini produknya adalah ether. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebenarnya em, ini relatif mudah di alkena karena semua mekanisme reaksinya itu serupa. Kalau prinsipnya sama, adisi elektrofilik. Jadi penyerangan nukleofil berupa alkena, elektron pi-nya menyerang elektrofil. Anda harus tahu berarti elektrofilnya apa. Elektrofil belum tentu hidrogen. Ternyata boron juga bisa, merkuri juga bisa, karena mereka bertindak sebagai asam Lewis, akseptor elektron. Setelah diserang, maka Anda lihat ada kemungkinan pembentukan karbokation nggak? Oh, kalau pakai reagen halogen X2 itu nggak pakai pembentukan karbokation. Dia pakai siklik, terbentuknya siklik bromonium, ion siklik bromonium. Kalau pakai merkuri, dia membentuk siklik juga, siklik ion merkurinium, di mana nukleofil nanti akan masuk langsung pada karbon vinil yang lebih tersubstitusi. Nah, berarti produknya cuma satu. Tapi jika melalui pembentukan karbokation seperti reaksi alkena dengan hidrogen halida, kemudian dengan asam berair dan asam alkoholik, maka di situ ada kemungkinan pembentukan karbokation. Nah, karbokation mana yang lebih stabil, dia akan menjadi produk dominan. Dan Anda juga perlu pertimbangkan kemungkinan adanya penataan ulang karbokation juga. Jika bisa terjadi penyusunan ulang itu karbokationnya stabil, maka produk yang itu akan lebih dominan. Sedangkan yang melewati pembentukan cincin, siklik itu dia nggak pakai karbokation, jadi Anda nggak bingung produknya pasti satu aja. Silakan, jika masih ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan ke adisi boran. Silakan. Nggak ada? Muhammad Satria? Belum ada, Ibu. Oke. Lia Faikotul? Lia Faikotul tadi gimana? Masih belum ada Ibu untuk saat Gimana? masih belum ada Ibu untuk saat ini. Belum ada. Oke, satu lagi. Muhammad Rohmi Hilman. Ada pertanyaan? Nggak ada orangnya. Dewi Nurhamidah. Sekarang belum ada Ibu. Oke, Ibu lanjutkan jika tidak ada pertanyaan. Kita masuk. Ini ada latihannya, bisa dipakai latihan. Kita masuk ke subbab selanjutnya. Adisi menggunakan reagen boran. Jadi adisi boran oleh alkena. Nah, proses reaksinya kita sebut dengan reaksi hidroborasi oksidasi. Serupa dengan reaksi dengan merkuri.
asetat kemarin, reaksi adisi boron ini ada 2 tahap. Jadi hidroborasi dan oksidasi. Kalau kemarin oksimerkurasi dengan reduksi. Kalau yang ini hidroborasi dilanjutkan dengan oksidasi. Nah, tahap pertama kita menggunakan reagen boran. Boran itu seperti ini. B mengikat H. Mengikat 3H. Jadi dia posisinya netral, boran ini. Dikelilingi oleh 3H. Namun karena di sekelilingnya itu cuma ada 6 elektron, maka dia bisa bertindak sebagai asam Lewis atau akseptor elektron. Ini Ibu ulang-ulang terus ya. Nah, karena dia bisa bertindak sebagai akseptor elektron, dia masih bisa menerima pasangan elektron dari luar, maka dia bisa bertindak sebagai elektrofil. Kenapa, Bu? Kok masih bisa menerima 2 lagi, Bu? Ya, ini kan untuk menuju kestabilan oktet sebenarnya. Ini cuma 6. Jadi untuk menuju ke 8 perlu ditambah 2. Jadi karena dia masih bisa akseptor, bisa menerima elektron, maka dia bisa bertindak sebagai elektrofil. Jadi di sini elektrofilnya adalah B, boronnya. Jadi elektrofil tidak selalu hidrogen, ya. Ternyata Anda ketahui Cl atau halida juga bisa jadi elektrofil kemarin jika dia dipol positif. Kemudian merkuri juga bisa karena dia elektron di sekitarnya masih 6 juga, serupa dengan boron. Nah, ini bisa jadi elektrofil juga. Nah, sekarang kita gunakan boron di sini. Reaksi pertama, hidroborasi, itu menggunakan boron BH3 dalam pelarut THF. Kemudian oksidasi selanjutnya, reaksi kedua, itu kita gunakan peroksida, hidrogen peroksida ditambah dengan basa. Jadi dengan keberadaan basa. Nanti produknya ternyata alkohol juga. Kita lihat seperti apa alkoholnya. Nah, di sini proses untuk tahap pertama dalam adisi elektrofilik. Jadi tetap aja adisinya adisi elektrofilik dari alkena tersebut, di mana elektron P dari alkena akan bertindak sebagai nukleofil. Dia akan mencari elektrofil. Di mana elektrofil tadi? Oh, di boron. Berarti dia akan menyerang boron. Kemudian di sini reaksinya tidak berhenti di situ. Elektron ikatan antara boron dan hidrogen ini akan digunakan oleh hidrogen untuk berikatan dengan karbon vinil lainnya di alkena. Kenapa Bu pilih yang ini? Alasannya sama aja. Karena karbon di sini lebih tersubstitusi. Atau dia kandidat, kalau dia membentuk karbokation, dia lebih stabil. Coba Anda lihat, yang sini karbokation apa? Kalau dia jadi karbokation. Yang ini. Karbokation apa? Yang kiri ini. Sekunder. Sekunder. Nah, Sekunder. kalau yang sini jadi karbokation. Karbokation apa? Primer. Berarti kan lebih stabil yang sini. Nah, di sini hidrogen akan berikatan dengan C. Nah, reaksi ini terjadi secara serentak dalam satu waktu. Jadi, alkena itu menyerang boron, kemudian elektron ikatan B dan H putus karena digunakan H untuk berikatan dengan
C vinil lainnya di alkena tersebut. Nah, reaksi serentak ini di mana terjadi sebenarnya terjadi aliran elektron ya. Ini perpindahan elektron aja sehingga membentuk ikatan baru dalam, jadi bentuknya seperti melingkar, elektronnya itu seperti jalan gini ya. Nah, itu disebut dengan reaksi perisiklik. Jadi reaksi yang serentak di mana terjadi perpindahan elektron. Nah, ini disebut dengan reaksi perisiklik. Jadi ini terjadi dalam satu tahap reaksi. Jadi serentak terjadi. Serentak itu concerted. Ya. Efeknya apa? Tidak ada pembentukan intermediate. Jadi nggak ada pembentukan karbokation gitu ya. Jadi nggak ada pembentukan cincin siklik, misalkan kayak dengan merkuri. Nah, ini langsung prosesnya seperti itu. Reaksinya disebut reaksi perisiklik. Nah, produk yang dihasilkan akhirnya karena yang C ini mengikat elektrofil, berarti berikatan dengan boron. Dia berikatan dengan boron. Yang sini akan berikatan dengan H. Nah, produknya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ini disebut dengan alkil boran. Jadi kalau ini reagen boran, kemudian jika salah satu hidrogennya diganti dengan R, itu dia jadi alkil boran. Ya. Nah, di sini Anda bisa umpamakan bahwasannya gugus ini, yaitu kita umpamakan sebagai R. Jadi R mengikat B yang mengikat 2H. Jadi bentuknya seperti ini. Ini produk pertama dari hidroborasi. Namanya alkil boran. Karena borannya hanya digantikan oleh R. Alkil boran. Nah, ini masih tahap pertama hidroborasi. Belum produk akhir dari hidroborasinya. Selanjutnya, ini sama aja. Ini adalah alasan mengapa karbon yang lebih tersubstitusi itu lebih stabil. Jadi, karbon yang lebih tersubstitusi akan memiliki kecenderungan membentuk karbokation yang lebih stabil. Jadi, kalau di sini dibuat karbokation, nanti dia kurang stabil kondisinya. Ya, jadi, elektrofilnya tadi B, nanti elektrofil itu akan dipegang oleh karbon yang lebih banyak mengikat hidrogen, sedangkan nukleofilnya tadi H yang diikat oleh B itu akan menyerang karbon yang lebih tersubstitusi. Oke. Nah, reaksinya tadi masih tahap pertama ya, Bu? Iya, tahap pertama. Jadi produk kita tadi berupa alkil boran. Jadi alkil boran, ini gambarnya di atas. Ini produk hidroborasi pertama. Nah, selanjutnya, proses selanjutnya dalam hidroborasi, karena di situ masih ada alkena, jadi kita gunakan alkena berlebih di sini. Alkena nanti akan ketemu lagi dengan boran. Cuman borannya karena sudah tersubstitusi oleh R tadi, maka dia berupa alkil boran. Jadi ini kita misalkan alkil borannya sebagai simbolnya RBH2. Ya.
Jadi digambarkan seperti ini, RBH2. Prosesnya sama dengan sebelumnya, bahwasanya alkena akan menyerang elektrofil, menyerang B. Kemudian B ini kan mengikat 2H. Tulis gini aja. Mengikat 2H. Nah, hidrogen ini akan berikatan dengan karbon yang lebih tersubstitusi. Sehingga akibatnya C ini akan berikatan dengan H. Ini ya, berikatan dengan H. Sedangkan C yang sini, yang kaya akan hidrogen ini, mengikat elektrofil. Elektrofilnya siapa? B. Berupa BHR. Ini. Nah, ini sebenarnya serupa dengan depan tadi. Nah, ini gugus ini bisa kita sebut dengan gugus R, misalkan. R ini sama dengan R atas. Ya, Anda lihat, Anda cocokkan. Oh iya, sama R-nya ya. Jadi, ini bisa ditulis dengan sebagai R, B, R, H. Nah, ini karena ada 2 alkil, kita sebut ini dialkil boran. Ya, ini produk hidroborasi yang kedua. Sama aja, selanjutnya nanti jika ketemu alkena lagi, alkena yang sama, karena berlebih di situ digunakan, di sini H, CH3, ini H dan H, maka reaksinya juga sama. Alkena nanti akan menyerang boron di sini. Kemudian hidrogen akan putus ikatannya dengan boron untuk berikatan dengan karbon yang lebih tersubstitusi, karbon vinil yang lebih tersubstitusi. Hasilnya juga sama aja, dituliskan di atas. Ini di sini H, di sini dan H, kemudian mengikat B, B mengikat ya, 2R, BR2. Nah, di sini Anda lihat gugus yang ini ternyata juga sama dengan di sini. Jadi kita bisa kasih simbol R juga. Sehingga produknya apa? BR3. Trialkil, ada 3, trialkil boran. Ini produk hidroborasi. Itu produk dari hidroborasi, masih hidroborasi. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan ditanyakan jika memang masih terasa sulit Anda. Ada pertanyaan? Perlu Ibu ulang? Boleh, Ibu. Olivia? Boleh. Oke, Boleh, nggak usah Ibu. malu-malu. Oke, pakai aja dah, kertas aja ya, biar jelas. Oke. 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 Sini. Nih. Nih. Oke, kita coba. Tadi alkenanya seperti ini. CH3. Kemudian kita punya reagen boran. B bisa bertindak sebagai elektrofil. Ya.
karena dia masih bisa menerima pasangan elektron. Dia akseptor elektron, asam Lewis. Sehingga alkena yang punya elektron pi itu, dia bisa bertindak sebagai nukleofil, akan menyerang elektrofil. Di sini. Kemudian, reaksi ini serentak disertai dengan pemutusan ikatan antara B dan H yang sini. Putus tapi langsung digunakan untuk berikatan dengan karbon vinil lainnya yang lebih tersubstitusi. Lebih tersubstitusi maksudnya ya dia pegang alkil lebih banyak. Jadi sesuai dengan prinsip Markov-Nikov, kalau Markov-Nikov kan karbon yang mengikat hidrogen lebih banyak, nanti dia akan pegang elektrofil. Jadi elektrofil akan masuk pada karbon yang mengikat hidrogen lebih banyak. Makanya B nanti akan diikat oleh karbon yang sini. Sisanya nukleofilnya akan masuk pada karbon vinil lainnya. Nah, reaksi ini serentak terjadi dalam satu waktu dan ini terjadi aliran elektron, sebenarnya perpindahan elektron saja, jadi berputar, makanya reaksinya disebut reaksi perisiklik. Produk reaksinya apa di sini? Kita gambarkan. Jadi di sini ada CH3, ini H dan H. B masuk di sini. B tadi mengikat apa? B mengikat H2. Saya tuliskan di sini. Nah, kemudian hidrogen ini dipegang oleh C yang sini. Ya. Nah, ini supaya mempermudah Anda, biasanya gugus ini kita beri simbol dengan R atau alkil. Sehingga ini sama dengan RbH2. Namanya apa? Namanya alkil boran. Alkil boran. Ini masih tahap pertama dari hidroborasi. Selanjutnya hidroborasi bisa terjadi kembali karena masih ada alkena di situ. Makanya alkenanya yang digunakan itu berlebih. Ketemu apa? Kalau tadi ketemu dengan BH3, nah di sini BH3 sudah berubah menjadi alkil boran. Jadi kita gambarkan bentuknya masih boran sih, ada boron di situ, tapi bentuknya sudah alkil boran. Nah, di sini proses selanjutnya sama aja. Adisi elektrofilik, penyerangan nukleofil kepada elektrofil, disertai dengan pemutusan ikatan rangkap gitu ya. Kemudian ini terjadi dalam waktu yang sama, elektron ikatan ini putus, digunakan oleh H untuk berikatan dengan karbon yang lebih tersubstitusi. Sehingga produknya jadi CH3, ini H, ini H dan H, kemudian BH2 ini masuk di sini. Yang atas mengikat hidrogen ini ya. Nah, produk ini jika Anda lihat, kalau kita sederhanakan gugus ini sebagai R, nyata R atas dan R bawah sama aja. Maka kita bisa tuliskan R, B, ini R ya ini ya. Ini salah lingkarannya.
Jadi sisanya yang diikat oleh B itu ini sebenarnya. Berarti ini R salah satunya. Makanya ini akan jadi RBHR. Karena ada dua alkil yang diikat oleh boran, maka ini namanya dialkil boran. Nah, ini hidroborasi tahap 2. Jadi ini tahap 1, ini tahap 2. Di tahap ketiga sama saja. Alkenanya berlebih di situ. Masih ada alkena yang sama, ketemu dengan boran lagi. Cuman borannya sudah berubah menjadi dialkil boran. Jadi R, B, R, H. Cuman tinggal satu hidrogennya di sini. Nah, di sini prosesnya sama aja, adisi elektrofilik, penyerangan nukleofil berupa elektron P menuju ke elektrofilnya yaitu B. Kemudian elektron ikatan B dan H ini putus karena digunakan untuk berikatan dengan karbon yang lebih tersubstitusi. Produknya adalah ini 3, ini H, ini H, ini H. Nah, ini kan ada H di sini, diikat oleh karbon yang lebih tersubstitusi. Kemudian ini B, mengikat 2R. Ibu tuliskan seperti ini. Nah, di sini ini adalah gugus R yang sama juga dengan atasnya. Sama dengan sini juga. Ya. Nah, berarti ini sama dengan R, B, R, R. Ini namanya ada 3 alkil, berarti trialkil yang diikat oleh boron, trialkil boran. Nah, ini adalah produk dari hidroborasi RBR3. Trialkil boran adalah produk dari hidroborasi. Selanjutnya, ini akan mengalami reaksi oksidasi. Produk dari sini. Nah, di sini hidroborasi bagaimana? Apakah sudah paham? Paham Ibu. Alhamdulillah. Ya, nanti bisa dilihat ulang recordingnya ya. Kalau umpamanya memang masih belum jelas, Ibu lanjutkan ke reaksi selanjutnya yaitu reaksi oksidasi setelah melewati tahapan hidroborasi. Oksidasinya menggunakan tadi peroksida H2O2 dalam kondisi basah, OH-, larutnya air di situ. Nah, di sini reaksi pertama adalah pada reagennya, di mana H2O2, kalau Ibu tuliskan, ikatannya seperti ini. Jadi kalau Anda kan sudah belajar menulis struktur Lewis, nah itu memang lebih mudah mempelajari mekanisme itu dengan menggambarkan struktur Lewis. Ya, jadi struktur Lewis-nya, tapi yang ikatan dibuat struktur garis gitu, nggak apa-apa. Tapi untuk elektron-elektron lainnya bisa Anda tuliskan untuk mempermudah Anda. Nah, ini direaksikan dengan OH-. Jadi dalam kondisi basah, maka dia akan mendeprotonasi si hidrogen peroksida sehingga hidrogen peroksida menjadi HOO-. Ya. Atau ya ditulis nanti OOH- gitu ya, nggak apa-apa. Dan ini jadi
H2O, HOH. Jadi H2O. Ya. Nah, reagen yang kita gunakan untuk proses oksidasi dari hidroborasi nanti adalah ion peroksidanya ini. Jadi bagaimana itu? Misalkan BR3. Kita punya BR3. Tadi produk dari hidroborasi itu ditambahkan dengan peroksida OOH-. Nah, di sini karena O yang ini ini direaksikan dengan peroksida. Min. Nah, di sini kan dia bisa bertindak sebagai nukleofil kan, si peroksida ini. Dia punya pasangan elektron yang bisa digunakan untuk berikatan. Jadi donor elektron di sini peroksidanya, di sini ada elektrofil. Nah, ini akan menyerang. Jadi penyerangan sehingga produknya R yang sini berikatan dengan OOH. Ini semula kelebihan tadi min, tapi sekarang digunakan untuk berikatan dengan B. Jadi dia netral O-nya, tapi B jadi punya 4 ikatan. Dia kelebihan muatan. Jadi dia bermuatan min. Nah, supaya stabil, boronnya ini supaya kembali netral, dia akan mengalami reaksi lebih lanjut, yaitu pergeseran 1,2 alkil. Jadi alkil di sini misalkan, dia akan pindah tempat, membawa elektron ikatan ke oksigen. Jadi ke tetangga dari boron. Jadi karena posisinya ini dia bertetangga, 1, 2, ya, jadi nama proses ini disebut 1,2 alkil shift. Pergeseran alkil 1,2. Jadi R-nya ini pindah tempat. Ya seperti karbokation kemarin. Ada 1,2 hydride shift sama 1,2 metal shift. Nah, di sini alkilnya pindah. Tergantung alkilnya apa. Dia akan pindah berikatan dengan tetangga dari B, yaitu O. Nah, di sini otomatis ini putus ikatannya. Produknya jadi R, B, ini R, ini O, yang berikatan dengan, tulisan di sini aja, berikatan dengan R, tetangganya. Dengan R tetangganya, dia sendiri, elektronnya ada 2 ini, 2 pasangnya. 2 pasang elektron, sedangkan elektron ikatan ini dibawa oleh OH di sini. Sehingga produk lainnya adalah OH-. B bagaimana, Bu? B tadi bermuatan negatif, tapi setelah R ini lepas, maka B kembali netral. Nah, ini adalah produk oksidasi yang pertama. R2BOR. Untuk gambarnya seperti ini. Itu adalah produk oksidasi yang pertama. Berapa kali, Bu? Ya, nanti sama aja dengan yang atas. Dia akan mengalami oksidasi sebanyak 3 kali. Gimana caranya? Sama aja dengan yang atasnya. Ibu tuliskan di bawahnya. Ini produk hidroborasi, produk oksidasi kita yang pertama. Ya, di sini dilanjutkan. Nanti akan ketemu dengan peroksida lainnya. Min. Ini. Nah, dia akan menyerang elektrofil.
akan membentuk produk RO, B, R, R, O, OH. Dia sendiri bermuatan negatif sekarang, boron. Selanjutnya, karena supaya netral, B, R mengalami perpindahan 1,2, pergeseran 1,2. Yang ini putus ikatannya, sehingga produknya adalah RB, R, O, R. Dan OH-. Nah, ini sama aja kan dengan yang atasnya. Serupa lah. Cuman di sini akhirnya kita punya 2 OR. Yang tadi masih 1 OR. Nah, ini masih tahap kedua, oksidasi tahap kedua. Tahap ketiganya, ya kita lanjutkan. Tahap ketiga. Tahap ketiga, B mengikat R dan OR. Kemudian direaksikan kembali dengan ion peroksida, min. Nah, di sini nukleofil menyerang elektrofil, membentuk produk OR, B, R, OR, OOH. Ini bermuatan negatif. Nah, supaya dia stabil, maka R pindah tempat. Ya, R berikatan dengan O di sini. Ini putus ikatannya. Sehingga membentuk produk RbOR, sebelahnya juga OR. Dan OH-. Nah, jadi ini adalah produk oksidasi tapi belum selesai. Sampai sini tapi Ibu hentikan dulu. Apakah ada pertanyaan dari proses oksidasi menggunakan peroksida ini dari hasil dari hidroborasi tadi? Ini oksidasi yang pertama, ini oksidasi yang kedua, dan ini adalah oksidasi yang ketiga. Silakan jika ada pertanyaan. Produk ini disebut dengan bisa ester borat atau alkil borat gitu. Silakan jika ada pertanyaan. Jadi reaksinya sama aja, di mana produk dari hidroborasi tadi, trialkil boran, bereaksi dengan ion peroksida. Nah, di situ setelah bereaksi dengan ion peroksida, ternyata membentuk alkil borat yang masih 1 OR-nya. Nah, di sini kemudian masuk lagi ke tahap yang kedua, oksidasi selanjutnya dengan peroksida. Sama aja, masuk 2 OR di sini. Nah, untuk tahap ketiga, gunakan lagi peroksida, masuk lagi OR selanjutnya. Jadi ada trialkil borat di sini. Sampai sini ada pertanyaan. Ini belum produk akhir. Jadi silakan jika ada yang belum jelas sebelum Ibu lanjutkan lagi. Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas, Ibu. Ya, alhamdulillah Ibu lanjutkan. Masih termasuk rangkaian proses oksidasi di mana produk kita di sini OR, OR, OR. Nah, seperti ini. Jadi alkil borat. Kemudian kita lihat
ada produk samping lainnya dari reaksi oksidasi tersebut. Ada OH-. Nah, OH- ini selanjutnya akan menggantikan posisi peroksida. Jadi peroksidanya sudah habis, akan digantikan dengan nukleofil OH-. Nah, OH- nanti akan menyerang boron, menyerang elektrofil, kemudian akan membentuk ikatan dengan boron juga. OR, 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 dan OH. Akibatnya B kelebihan muatan. Menjadi B-. Nah, karena B- dia kan tidak stabil. Nah, supaya netral, harus ada ikatan yang putus. B netralnya bisa pegang 3. Nah, mana yang putus? Nah, jika dibandingkan ikatan OH dan OR, lebih kuat ikatan B dengan OH. Sehingga yang putus adalah antara B dan OR. Di situ ada 3. Anda pilih salah satunya yang putus. Nah, ini putus ikatannya sehingga membentuk RO, B, OR, OH, dan OR-. RO- atau OR-. Ya, jadi RO- ya nggak apa-apa. Jadi alkoksi di situ. Nah, nanti akan membentuk seperti ini. Nah, tapi ini kan bisa bertindak sebagai nukleofil juga sebenarnya. Alkoksi. Lihat di sini ada proton. Dia akan menyerang. Dia akan menyerang proton. Sehingga ikatan ini akan putus. Membentuk RO, B, OR, dan O-. Dan H yang berikatan dengan O dan R. Atau kalau dibalik ROH. Apa ini ROH? Alkohol, Ibu. Suatu alkohol. Ini masih yang pertama. OH- tadi kan ada 3 katanya. Kita lanjutkan lagi. Panjang sekali, Bu. Ya, begitulah. Tapi memang Anda perlu paham mekanismenya supaya nanti kalau walaupun Anda ujiannya itu multiple choice gitu misalkan, Anda paham prosesnya itu sebenarnya seperti itu. Walaupun nanti pertanyaannya hanya produknya ini apa, Anda bisa perkirakan langsung, tapi jalannya reaksi itu dari situ. Ini tuliskan di bawahnya omin. Jadi ini ya, yang sini tadi ke sini. Kemudian direaksikan dengan OH- yang dihasilkan dari produk oksidasi yang pertama tadi. Jadi OH-nya ada 3, ini masih 1 kepakai, yang sini yang kedua. Nah, OH- akan menyerang B, elektrofil, sehingga membentuk produk omin OH. Nah, di sini B bermuatan negatif. Nah, supaya stabil, supaya dia netral gitu ya. Salah satu ikatan harus putus. Yang mana putus? Kalau yang ini B dengan OH kuat. Dengan ini juga kuat. Berarti ada 2 OR. Salah satu bisa putus. Misalkan ini yang putus. Sehingga produknya ROB
O-min, OH. Dan suatu RO min. Nah, RO min bisa menyerang H, menghasilkan ROB, O min, O min, dan ROH. Alkohol juga. Ada 2 sekarang. Nah, ini masih belum selesai. Masih ada satu OH min. ROB, O min, dan O min. Ini ya. Ditambah dengan OH min. OH min akan menyerang elektrofil B sehingga akan berikatan O min, OH, O min, dan OR. Nah, supaya B-nya netral, ini akan putus ikatannya sehingga B kembali berikatan dengan 3 atom atau gugus. Dan suatu O R min. Nah, di sini dia akan menyerang hidrogen, proton di sini terdeprotonasi, sehingga hasilnya adalah suatu alkohol juga. Dan yang ini adalah ion borat. Sampai sini selesai reaksinya. Oh, sudah, Bu. Mana produknya? Produknya ya ini, berupa alkohol. Oh, alkoholnya ROH, Bu. Iya, ROH. Kok simpel sekali, Bu, sepertinya. Nah, sekarang Anda bisa masukkan R-nya tadi apa yang Anda misalkan tadi, supaya Anda nggak nulis berulang kali itu apa. Nah, sebenarnya R-nya tadi kan panjang, tapi kita sederhanakan. Nah, kita lihat template-nya tadi di atas, R-nya itu seperti ini. Oke, R-nya itu C, C, CH3, H, H, H. Ya. Kemudian mengikat B, tadi kan contohnya. Nah, ini R-nya. Ini R-nya. Mengikat apa tapi sekarang si R itu mengikat OH. Berarti ini produknya suatu alkohol. Nah, ini adalah produk dari hidroborasi yang dilanjutkan dengan oksidasi. Hidroborasinya Anda menggunakan reagen BH3, gitu ya, dalam THF. Kemudian oksidasinya Anda menggunakan peroksida di mana ada basah dan air di situ. Sehingga ini kan jadi OH- yang bertindak sebagai nukleofil itu untuk menyerang produk dari hidroborasi tadi, trialkil boran. Sampai sini sudah paham? Silakan jika ada pertanyaan. Paham, Ibu. Paham, alhamdulillah. Jadi jangan lupa juga untuk presensi ya. Oke. Sekarang kita lihat produknya seperti itu. Sebenarnya alkenanya seperti apa tadi? Oke, alkenanya Ibu gambarkan di sini.
Alkenanya yang kita gunakan tadi ini. Produknya ini, suatu alkohol. Anda ingat nggak reaksi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, alkena ditambah apa jika produknya nanti alkohol? Tadi Ibu juga sudah review di awal. Apa reagennya? Alkena ditambah apa supaya bisa jadi alkohol? Tambah air, Ibu. Asam berair? Ya, asam berair. Jadi H plus H2O yang membentuk ion hidronium ya. Anda masih ingat, jika alkena ini ditambahkan dengan asam berair, ion hidronium itu, produknya seperti apa? Ini alkenanya. Produknya seperti apa? Ibu tuliskan ini template-nya dulu. Oke. Produknya seperti apa? Ini mengikat apa? Ya, Ibu hidrogen. Mengikat hidro hidrogen. Kenapa mengikat hidrogen? hukum Markov-Nikov. Hukum Markov-Nikov bahwasanya elektrofilnya berupa hidrogen kalau asam berair. Jadi elektrofil akan masuk pada karbon yang memiliki hidrogen lebih banyak, yang mengikat hidrogen lebih banyak. Sisanya karbon vinil lainnya berikatan dengan apa? OH. OH, berasal dari nukleofilnya. Ya. Nah, produknya seperti ini. Sekarang tadi alkena yang sama seperti ini direaksikan dengan reagen yang berbeda yang sudah kita pelajari, yaitu boran. Jika ditambah dengan BH3, tahap pertama, BH3 dalam THF, dan juga oksidasinya H2O2 dalam OH- dan H2O, produknya seperti yang di atas itu. Ibu tulis ulang. Antara yang atas dan yang bawah ini, apakah sama? Yang atas namanya apa? 2 propanol, Ibu. 2 propanol. Yang bawah? 1 propanol, Ibu. 1 propanol. Sama nggak? Satu Beda, propanol sama 2 Ibu. propanol? Beda, Ibu. Beda, Beda. Ibu. Jadi sama-sama menghasilkan alkohol, tapi alkoholnya beda. Nah, ini em, yang menyebabkan alkena itu dapat menghasilkan berbagai macam produk karena dia menghasilkan bereaksi dengan berbagai reagen itu variatif. Ada yang bisa mengalami penataan ulang karbokation sehingga produknya beragam, ada yang prosesnya itu ternyata berbeda hasilnya. Jadi kalau ini tadi alkoholnya itu alkohol Markov-Nikov sebutannya ya, alkohol Markov-Nikov. Yang di sini seolah-olah alkoholnya itu anti Markov-Nikov. Anda lihat OH di sini diikat oleh karbon yang mengikat hidrogen lebih banyak. Kan seperti menyalahi Markov-Nikov. Ya,
seperti menyalahi Markovnikov. Tapi selama kita mengerjakan reaksi dari hidroborasi, oksidasi ini, nggak ada yang salah. Semuanya itu memang mengikuti Markovnikov. Nggak percaya, coba dari yang hidroborasi pertama tadi. Nah, di sini. Hidroborasi tadi reaksinya loh, sama aja. Reaksi pertama penyerangan nukleofil ke elektrofil. Ini elektrofilnya ini B ini dipegang oleh karbon yang mengikat hidrogen lebih banyak. Nggak ada yang salah. Dia itu juga Markovnikov. Tapi karena ada proses yang lebih lanjut, sehingga menyebabkan, jadi ada proses oksidasi juga, menyebabkan produknya itu seolah-olah menyalahi Markovnikov, sehingga alkohol yang dibentuk dari proses hidroborasi oksidasi ini sering disebut sebagai alkohol anti-Markovnikov. Karena kalau Anda lihat secara sepintas, seolah-olah ini tidak mengikuti Markovnikov, menyalahi aturan Markovnikov. Padahal prosesnya tidak ada yang dilanggar dari aturan Markovnikov. Elektrofil pasti masuk di karbon yang mengikat hidrogen lebih banyak. Sama aja tadi. Jadi B dulu yang masuk di sini. Tapi kemudian ada proses oksidasi juga sehingga menyebabkan OH berada pada karbon yang mengikat hidrogen lebih banyak. Jadi alkoholnya itu beda antara yang dihasilkan dari asam berair dan juga proses oksidasi, hidroborasi oksidatif. Sampai sini ada pertanyaan? Sama saja reaksi hidroborasi itu tidak mengalami pembentukan karbokation sehingga produknya itu cuma satu. Enak Anda, nggak beragam. Ya, jadi tidak ada pembentukan karbokation, tidak ada penyusunan ulang karbokation, sehingga Anda akan dapatkan produk satu aja. Oke, kita balik ke ini ya, PowerPoint kita. Nih. Oke, di sini sebenarnya juga sudah ada ya. Ibu hanya tuliskan tadi berulang-ulang. Jadi di sini pembentukan alkil boran yang pertama dari proses hidroborasi. Oke, ini proses pertama masuknya R ke boran, kemudian masuknya R selanjutnya. Jadi ada 2 R disebut di alkil boran sampai ada 3 R lagi. Ini R, ini R, ini R, trialkil boran. Ini produk hidroborasi. Jadi ini produk akhir hidroborasi. Sayangnya adisi boran ini nggak berhenti di sini. Jadi ada reaksi selanjutnya yaitu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasinya menggunakan hidrogen peroksida dalam kondisi basah. Jadi akan membentuk ion peroksida. Apa yang terjadi? Ion peroksida bisa bertindak sebagai nukleofil. Dia akan menyerang boron yang bisa bertindak sebagai elektrofil sehingga akan membentuk ikatan seperti ini, B bermuatan negatif. Nah, karena supaya netral, maka R pindah ke sebelahnya, posisi 1, 2. Berarti pergeseran 1,2 alkil atau 1,2 alkil shift. Jadi yang ini putus ikatannya menghasilkan OH-. OH- yang pertama. Dan ini produk oksidasi yang pertama. Dilanjutkan lagi. Nanti ini ketemu lagi dengan ini. Ya. Jadi O-nya nanti akan menyerang lagi ke B.
dan seterusnya sebanyak 3 kali. Di sini tidak dituliskan, yang detail tadi punya Ibu ya, yang di kertas tadi. Yang ini hanya satu tahap aja, masuknya OR dan lepasnya 1 OH-. Kemudian reaksi diulangi sebanyak 2 kali lagi, sehingga produknya jadi alkil borat seperti ini. Baru kemudian OH- dari setiap reaksi tersebut, ada 3 OH-, satu persatu akan masuk pada alkil borat. Kemudian akan menyebabkan lepasnya 1 OR menjadi OR- gitu ya. Kemudian mengambil proton dari OH tadi sehingga membentuk ROH. Ini masih satu produk utama dari oksidasi. Reaksi selanjutnya sama aja dengan yang atas. OH- yang kedua masuk lagi ke sini. Reaksi berlangsung lagi sebanyak 2 kali, sehingga Anda akan dapatkan ROH sebanyak 3 dan suatu ion borat. Nah, ini adalah produk akhir dari adisi boran. Ya, suatu alkohol. Dan ternyata alkoholnya, kalau dilihat-lihat, itu adalah suatu alkohol anti Markovnikov. Oke, ini nggak ada. Nah, ini adalah ringkasannya gitu tadi ya. Jadi tahap hidroborasi, Anda akan memperoleh trialkil boran seperti ini. Kemudian trialkil boran bereaksi dengan peroksida yang bereaksi dengan basa sehingga menghasilkan 3 ROH-. Namun kalau Anda lihat produk alkoholnya seolah-olah menyalahi aturan Markovnikov sehingga dia biasa disebut sebagai produk alkohol anti Markovnikov. Ya. Padahal sebenarnya nggak ada yang salah dari mekanisme alkena dengan BH3 ini. Semuanya mengikuti reaksi adisi elektrofilik Markovnikov. Oke. Itu ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini kalau Anda lihat, jadi Anda sudah paham tadi, saya sudah paham Bu, mekanisme reaksinya. Nah, kalau ketemu soal akhirnya, misalkan Anda punya alkena. Alkenanya seperti ini, 3 metil 1 butena. 3 metil 1 butena. Kemudian reaksi pertama hidroborasi, dilanjutkan dengan oksidasi. Oh, hasilnya alkohol, Bu. Saya tahu hasilnya alkohol. Alkohol yang bagaimana? Tadi Anda tahu bahwasanya alkoholnya anti Markovnikov. Kalau anti Markovnikov berarti alkoholnya OH-nya itu malah diikat oleh karbon yang mengikat hidrogen lebih banyak. Jadi nanti OH-nya akan masuk di sini. Di C yang di ujung. Nah, sedangkan hanya akan masuk ke karbon yang mengikat hidrogen lebih sedikit. Walaupun prinsipnya sebenarnya sama saja mengikuti aturan Markovnikov, tapi produk yang dihasilkan terlihat anti Markovnikov. Begitu juga yang bawah. Ini lebih banyak mengikat hidrogen. Maka OH nanti akan masuknya di sini malah. Oke, bisa ya? Saya kira itu untuk hidroborasi oksidatif. Reaksi yang terakhir
Yang akan kita bahas adalah, jadi ada latihannya, bisa dibuat latihan, adalah adisi radikal. Nah, adisi radikal ini kita kurang 10 menit cukup. Nah, adisi radikal ini kita menggunakan reagen peroksida. Reagen peroksida ini akan menyebabkan reaksi adisi tersebut produknya anti-Markovnikov. Jadi kalau kita bandingkan, misalkan alkenanya 1 butena. Kalau ketemu hidrogen halida, nanti produknya apa? Alkil halida, Bu, produknya, Bu. Alkil halida yang bagaimana? Nah, di sini Anda tahu bahwasanya elektrofilnya itu H. Maka nanti akan berikatan dengan karbon yang sini. Sedangkan Br jadi Br-. Nanti akan masuk pada karbon yang lebih tersubstitusi. Di sini nanti Br-nya. Nah, jadi produknya seperti ini. Yang ini pegang Br, yang ini yang punya hidrogen lebih banyak akan semakin banyak hidrogennya. Ini produknya. Ini mengikuti Markovnikov. Nah, jika kita gunakan reagen yang sama, HBr, tapi ada peroksida, produknya itu akan berbeda dari ini. Bedanya, Br itu malah diikat oleh karbon yang mengikat hidrogen lebih banyak. Jadi seolah-olah ini adalah produk yang anti-Markovnikov. Kita lihat bagaimana proses pembentukannya, apakah memang menyalahi Markovnikov. Nah, di sini kita menggunakan peroksida, bisa hidrogen peroksida ataupun alkil peroksida. Yang dicontohkan di sini suatu alkil peroksida. Jadi sama aja ya, kalau peroksida kan HOOH. Nah, di sini contohnya adalah alkil peroksida. Reaksinya adalah reaksi pembentukan radikal. Jadi prinsipnya adalah homolisis, homolitik. Jadi putusnya ikatan tuh seragam karena masing-masing bawa pasangan elektron ikatan. Ada 2 berarti 1 dibawa ke sini, satunya dibawa ke sini. Sehingga akan menghasilkan 2 molekul RO radikal. RO radikal. Bisa dituliskan semua pasangan elektron menyendirinya juga. Nah, ini yang menjadi inisiator, yang bikin reaksi nantinya melalui proses adisi radikal. Jadi ini pembentukan radikal pertama, inisiatornya di sini. Nah, apa yang terjadi? RO radikal ini dia akan ketemu dengan HBr, hidrogen halida yang kita gunakan. Nah, dia bikin gara-gara si radikal ini. Bikin putusnya ikatan H dan Br. Putusnya dengan cara apa? Homolitik juga. Jadi reaksi radikal, reaksinya homolitik. 1 elektron di bawah Br, 1 elektron di bawah H, tapi H menggunakannya untuk berikatan dengan O, OR. Sehingga dia akan menjadi produk ROH, sedangkan di sini Br menjadi Br radikal. Anda bisa tuliskan semuanya karena Br memang punya 3 pasang elektron menyendiri. Kemudian ditambah 1 yang radikal. Gambarnya bisa kayak gini, Br. Ini. Nah, Br ini di lingkungannya dia punya 7 elektron. Nah, untuk kestabilan oktet dia bisa nambah 1 elektron lagi. Karena dia bisa nambah elektron, dia bertindak sebagai akseptor elektron atau asam Lewis. Sehingga dia bisa bertindak sebagai elektrofil. Nah, ini adalah bahan Anda nanti. Kalau ketemu alkena ketemu elektrofil ya nanti akan bereaksi. Tapi reaksinya dengan elektrofil yang bagaimana? Ya ini, Br radikal.
Nah, kemudian setelah terbentuk BR radikal tersebut, BR radikal ini akan bereaksi dengan alkena. Di sini contoh alkenanya sudah dituliskan di situ ya. Jadi prosesnya, ini ada ikatan rangkap. Nah, radikal akan menggunakan ikatannya untuk, menggunakan elektron radikalnya itu untuk berikatan dengan karbon di sini, di mana dia ini putus juga ikatannya ya. Jadi dia bikin gara-gara si radikal ini memutuskan ikatan pi dari alkena sehingga masing-masing akan membentuk radikal. Jadi seharusnya ini pegang satu elektron gini ya. Seharusnya ini ada gini nanti akibatnya. Ini dan gini gitu ya. Jadi seolah-olah bawa satu-satu elektron. Tapi yang sini ini digunakan untuk berikatan dengan BR. Sehingga akan membentuk seperti ini. Kemudian yang sini masih ada di sini dituliskan. Ya. Jadi dia bentuk radikal. Nah, di sini berhenti BR-nya. Sudah stabil berikatan dengan C. Tapi terbentuk radikal baru. Jadi radikal alkil. Bu, kenapa BR-nya kok enggak bentuk ikatan dengan yang C sini, Bu? Kok malah dengan C yang pinggir? Ya sama aja dengan pembentukan karbokation. Kalau berikatan dengan sini BR, maka C radikalnya akan di sini. C radikal di sini, C radikal apa? Primer. Kalau di sini, radikal apa? Radikal sekunder. Lebih stabil mana? Lebih stabil radikal sekunder. Sehingga bentuk ini lebih disukai radikalnya. Ini radikal sekunder. Nah, selanjutnya, reaksi selanjutnya maksudnya, itu dengan reagen HBr-nya. Tapi tetap karena reaksinya radikal, maka terjadi pemutusannya juga homolitik. Nah, homolitik ini, ikatan ini akan putus. Katanya putus. H membawa satu elektron ikatan untuk digunakan berikatan dengan alkil radikal tadi. Kemudian BR akan lepas menjadi BR radikal. Nah, ini kan bisa menginisiasi lagi proses yang depan ini lagi terjadi. Nah, jadi dia bisa propagasi. Nah, jadi bisa bertambah-tambah lagi produk-produk yang serupa dengan ini nantinya. Nah, yang sini jadinya seperti ini. H akan berikatan dengan karbon yang di sini. Hasilnya apa? Alkil halida. Tapi alkil halidanya berbeda dengan kalau Anda menggunakan hidrogen halida saja. Dengan ada peroksida, ini seolah-olah melawan atau melanggar Markovnikov. Jadi ini anti Markovnikov kelihatannya. Padahal ya enggak, dia itu mengikuti aja. Nah, ini kan dia elektrofilnya. Elektrofil itu diikat oleh karbon yang mengikat hidrogen lebih banyak. Tetap aja sebenarnya. Prosesnya itu Markovnikov. Cuman produknya terlihat seperti anti Markovnikov. Jadi hidrogen bromida direaksikan dengan alkena membentuk alkil halida. Tapi jika dengan keberadaan peroksida, alkil halida yang terbentuk itu akan berbeda. Nah, peroksida alkil halidanya akan beda. Jadi ini HBr, kalau HBr doang, maka C ini akan mengikat H, C ini akan mengikat B.
Tapi jika Anda menggunakan peroksida, maka kebalikannya di sini. BR-nya di sini H. Kenapa? Karena BR ini bertindak sebagai elektrofil tadi. Dia adalah BR radikal. Makanya masuknya di sini. Sedangkan yang HBr aja itu H sebagai elektrofil. Dua-duanya mengikuti Markov-Nikov, tapi produknya seolah-olah itu anti Markov-Nikov. Dan perlu diingat, karena Anda sudah belajar karbokation juga dan radikal kayaknya udah tahu juga ya di alkana. Nah, ini Anda perhatikan ada pembentukan karbon radikal di situ. Nah, radikal ini kestabilannya sama aja. Radikal tersier lebih stabil dari radikal sekunder, lebih stabil dari radikal primer dibandingkan metil. Nah, di sini tapi radikal tidak mengalami penyusunan ulang. Tidak sama dengan karbokation. Sehingga produknya cuma satu. Jadi karbonnya tidak akan mengalami penyusunan ulang. Jadi aman sampai sini produknya cuma satu, nggak menentukan mayor dan minor. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Udah lewat 3 menit. Nggak ada? Mengisi file catatan di halaman putih kosong tadi boleh di-share ke kami. Oke, insya Allah nanti ya. Nah, ini penutupnya. Ada catatan untuk adisi radikal. Ibu minta tambah 5 menit ya, jadi sampai 45. Ini untuk catatan untuk adisi radikal, bahwasanya kalau tadi kita menggunakan peroksida, itu kan akan menghasilkan produk yang kelihatan anti Markov-Nikov. Nah, itu dari tadi kita gunakan reagennya itu HBr, gitu ya. Kalau Anda gunakan HCl atau HI, itu ternyata tidak ada efeknya. Mengapa? Jadi ini hasil dari eksperimen, bahwasanya kalau alkena ini ditambah dengan HCl, kemudian ada peroksida, hasilnya itu sama aja dengan nggak ada peroksida. Iya kan, hidrogen halida ini sebagai elektrofil hanya nanti akan masuknya di sini. Berikatan dengan C yang mengikat hidrogen lebih banyak. Jadi dia tambah banyak, CH3. Sisanya Cl- akan masuk di sini. Nah, ternyata walaupun dikasih peroksida, sama aja hasilnya. Begitu juga dengan HI. Yang kaya semakin kaya ini hidrogennya. I masuk di sini. Ternyata kalau Anda menggunakan HCl dan HI, produknya akan sama aja walaupun ditambah dengan peroksida. Mengapa? Jadi ini ada alasannya. Pada tahap propagasi pertama, reaksinya eksoterm. Reaksi eksoterm itu kan melepaskan kalor. Jadi dia spontan. Ya, melepaskan kalor. Jadi reaksinya spontan. Tapi tahap propagasi kedua, pembentukan produk yang kedua, reaksinya endoterm, butuh energi. Nah, inilah yang menggagalkan keberhasilan dari pembentukan produk yang anti Markov-Nikov. Begitu juga kalau kita gunakan HI. Di propagasi pertama aja dia sudah endoterm, nggak spontan. Walaupun yang keduanya spontan, nah ini tapi kan berat sekali. Sehingga produknya cenderung sama aja walaupun tidak ada peroksida. Nah ini berbeda kalau kita menggunakan HBr, dia propagasi pertama dan kedua itu sama-sama eksoterm, jadi dia spontan. Baik, itu saja dari Ibu untuk hari ini. Ada latihan juga di enggak ada ya latihannya. Oh enggak ada di sini. Oke, mungkin Ibu keep itu ya untuk tugas.
Jadi Ibu akhiri kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini em, dengan segala usaha kita untuk berusaha memahami itu akan memberikan manfaat kepada kita semua, baik itu di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Ibu akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.